Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas yang berbahagia, tema kita pada hari ini yaitu tujuan diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan merupakan nikmat Allah yang sangat besar, walaupun bentuknya kecil, tapi dampaknya sangat besar terhadap kehidupan kita. Melalui lisan kita bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Melalui lisan kita bisa menyampaikan informasi. Melalui lisan kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Bahkan dengan lisan ilmu Allah tersebar di muka bumi ini. Selain itu, di balik itu semua, lisan merupakan sumber kebaikan dan sumber keburukan bagi kita. Tergantung bagaimana caranya kita menggunakan lisan. Lisan memiliki potensi yang sangat besar bagi kehidupan, bagi keselamatan hidup kita. Kalau kita mampu menjaga lisan dengan baik, maka lisan akan membawa keselamatan bukan hanya di dunia, sampai ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memasuki surganya Allah. Ketika lisan kita tidak bisa terjaga, bisa berpotensi menjerumuskan kita kepada kebinasaan, kerugian dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia tergantung kemampuannya menjaga lisan. Sebagai seorang muslim, kita harus hati-hati ketika kita mengucapkan perkataan yang dikeluarkan oleh lisan, karena setiap apa yang kita katakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap apa yang kita katakan tidak akan lepas dari pengawasan tentaranya Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dalam surat Qaf ayat 18 Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karena itu, berdasarkan itu semua, kita gunakan lisan kita sesuai dengan tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi, yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Salah satu karangan atau karya tulisnya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menuliskan dalam bab adabul lisan, menyebutkan wa ammal lisanu fa innama khuliqa. Sesungguhnya lisan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala litukthira bihi dzikrullahi ta'ala. Yang pertama, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan lisan yang pertama Allah ciptakan menurut Imam Al-Ghazali adalah litukthira bihi dzikrullah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan salah satu tujuan diciptakannya adalah untuk memperbanyak zikir. Zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah
dengan menyebutkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, bisa disebutkan melalui Asmaul Husna yang kita baca setiap saat. Karena dengan membaca Asmaul Husna kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita perbanyak membaca kalimah-kalimah tasbih. Subhanallah. Jadikan zikir oleh kita sehingga lisan kita sibuk menyebut asma Allah melalui kalimah tasbih. Atau dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Sibukkan lisan kita, jadikan zikir oleh kita alhamdulillah. Atau tahlil la ilaha illallah. Atau kalimah takbir. Atau kalimah hauqalah, kalimah istighfar, sholawat dan lain sebagainya, kalimah-kalimah thayyibah yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kepada Allah, karena mulut itu atau lisan itu dalam satu waktu hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Berbeda dengan telinga, berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki. Lisan itu satu waktu hanya satu pekerjaan. Ketika kita hari ini sedang berzikir kepada Allah, maka lisan kita tidak mungkin membicarakan orang lain. Betul Bu? Betul. Ketika lisan kita sedang membaca subhanallah, maka tidak mungkin lisan kita membicarakan hal-hal yang lainnya. Atau sebaliknya, ketika saat ini kita sedang ngobrol tentang sesuatu yang lainnya, tidak sedang berzikir kepada Allah. Makanya perbanyak zikir. Evaluasi diri kita, muhasabah, kita merenung sejauh mana lisan kita digunakan untuk zikrullah, untuk zikir kepada Allah. Dalam 24 jam, berapa jam yang kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak istighfar yang kita ucapkan? Berapa banyak salawat yang kita baca? Berapa banyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang kita baca? Itulah yang harus menghiasi lisan kita. Karena lisan kita tujuan utama menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berapa ribu kata-kata yang kita ucapkan? Bu pernah menghitungnya? Hari ini saja dari mulai bangun tidur tadi sampai jam 10 lewat, berapa ribu kata yang kita ucapkan? Maka menurut para ilmuwan, menurut penelitian, tapi sangat disayangkan para ilmuwannya bukan berasal dari Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap hari kata-kata yang diucapkan oleh lisan itu, kalau laki-laki 13.000 satu hari, kalau perempuan 20.000. Banyak gak Bu? Banyak. Kalau rata-rata satu hari 10.000 saja Bu. Dari 10.000 itu presentasenya berapa kebaikan yang kita ucapkan? Kita bisa menyadari dan kita bisa mengakui bahwa pasti lebih banyak jeleknya. Pasti lebih banyak perkataan-perkataan yang ada nilainya di hadapan, yang tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita renungkan. Yang patut kita renungkan. Dari lisan saja kita bisa menyimpulkan apakah lisan ini membawa kepada keselamatan atau justru bisa menjerumuskan diri kita. Kita bisa menyimpulkan Bu. Makanya betapa banyak dosa yang kita lakukan.
Kalau tidak setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya jauh kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan yang pertama diciptakan oleh Allah, lituktsira zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rubah kebiasaan sehari-hari kita. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu membawa ketenangan hati, membawa lupa terhadap masalah-masalah kita. Kan kalau saya perhatikan saat ini kita hadir dengan wajah-wajah yang berbeda. Setiap wajah yang berbeda, masalahnya pun berbeda. Berarti itu pertanda kita itu orang-orang yang bermasalah. Iya, masing-masing punya masalah ya. Masalah kita cuman berbeda. Dekatkan diri kita kepada Allah melalui zikrullah. Banyak orang-orang yang mampu zikir kepada Allah, meluangkan waktunya 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan semalaman suntuk zikir kepada Allah dengan tetap tidak berubah-ubah. Zikir terus, megang-megang tasbih, diputar terus, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pertanda apa? Pertanda zikrullah itu menimbulkan ketenangan bagi dirinya, menimbulkan kenikmatan. Nikmat zikir itu kalau kita sudah dawam dan sudah terbiasa zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba aja ibu meluangkan waktu, mau 1 jam, mau 2 jam zikrullah. Apapun yang ibu baca, baca sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, baca tasbih 1000 kali. Ada ketenangan bu, ada nilai tersendiri bagi diri kita dari zikrullah tersebut, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita mampu menghiasi zikir lisan kita dengan zikrullah, akan menularkan kepada hati yang tenang. Ketika hati sudah tenang, apapun masalah kita beres bu. Jadi insya Allah tidak buru-buru kita menyelesaikan masalah. Tenang mulutnya, tenang lisannya. Apa yang dikeluarkannya selalu membuat adem orang lain. Apa yang dikeluarkannya berupa nasihat, berupa ilmu, itu semua masih jauh dari diri kita. Padahal diri kita itu sebagai seorang muslim. Siapa orang muslim itu? Orang muslim itu adalah orang yang mampu menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya. Kurangi oleh kita hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama, tujuan diciptakannya lisan, lituktsira zikrullah. Yang kedua, tujuan diciptakannya lisan menurut Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah watilawata kitabihi, membaca kitab Allah, ay tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan lisan kalau digunakan untuk membaca Al-Quran, ini tujuan yang utama diciptakannya lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membaca Al-Quran. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Salah satunya sabda Rasulullah SAW, Abdulu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadikan oleh kita lisan ini sumber pahala, sumber kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, Allah menjanjikan bukan hanya per surat dihitungnya, bukan per juz dihitungnya, bukan per ayat, tetapi per
huruf, per huruf dihitungnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kataballahu lahu asru hasanatin, maka baginya dicatat 10 kebaikan, 10 pahala ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, maka itu sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Masya Allah. Pertanyaannya, berapa ayat yang kita baca per hari? Kok pada diem? 10 ayat, 20 ayat, 100 ayat. Allahu a'lam ya Bu. Padahal harus setiap hari kita membaca Al-Quran. Waktunya terserah ibu yang ngatur waktunya. Kapan waktu senggang nih? Mau di pagi hari setelah menyiapkan sarapan bagi keluarga, kemudian bapaknya berangkat kerja, anak berangkat sekolah, ada waktu senggang, kita sambil gelar sejadah sholat duha, sehabis sholat duha kita baca Al-Quran. Sisihkan waktu 5 menit atau 10 menit untuk membaca Al-Quran. Atau ba'da maghrib, atau setiap sholat yang lainnya, kita sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sempatkan tangan kita menyentuh Al-Quran setiap hari. Mana yang lebih banyak kita sentuh, Al-Quran atau handphone? Handphone. Pasti saya juga sama. Pasti kita yang lebih banyak disentuh oleh kita handphone. Kalau handphone kan dipakai oleh kita, kadang-kadang nggak ada WA, nggak ada telepon dipegang oleh kita, dibuka-buka semua. Udah gitu tutup semua, nggak ada apa-apa, taruh lagi. Kita ada kegiatan ke dapur atau kemana, balik pegang lagi. Udah umum ya Bu ya, udah umum pasti semua. Timbul lagi pertanyaan, manakah yang bisa menyelamatkan kita, Al-Quran atau handphone? Al-Quran. Tahu semua? Kalau Al-Quran banyak yang bisa menyelamatkan kita, harusnya kita perbanyak menyentuh Al-Quran. Ya kalaupun tidak sebanyak memegang HP, minimal presentasenya, perbandingannya imbang lah gitu. Kalaupun tidak imbang, minimal satu hari satu kali kita menyentuh Al-Quran. Jangan sampai seminggu sekali, jangan sampai sebulan sekali, jangan sampai setahun sekali menyentuh Al-Quran. Setiap hari. Kan kita mengakui Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, kitab suci umat Islam. Kadang-kadang kita menganggap saking sucinya tidak berani menyentuh, saking sucinya. Maka sisihkanlah waktu 10 atau 20 menit atau 1 jam kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang akan memberikan keselamatan. Al-Quran itu yang menjadi teman kita ketika tidak ada satu orang pun yang mau menemani kita ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Adakah yang mau menemani Bu? Enggak ada. Barangkali orang-orang yang paling kita cintai dipesanin dari sekarang. Coba siapa yang akan ikut mamah ketika mamah meninggal? Pada kabur yakin Bu? Tidak akan ada. Hanya Al-Quran Bu.
Al-Quran dari mulai kita meninggal, Al-Quran nungguin. Mulai kita dimandikan, Al-Quran nyaksikan. Ketika kita dikapani, Al-Quran nungguin. Ketika beres dikapani, Al-Quran masuk menyelinap di bawah kain kafan. Ketika masuk ke alam kubur, ketika kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, malaikat duduk di samping orang yang Al-Quran duduk di samping orang yang meninggal. Sampai malaikat bertanya, siapakah Anda? Siapakah engkau? Aku adalah temannya jenazah ini. Kenapa engkau ada di sini? Karena sewaktu masih hidup dia tidak pernah meninggalkanku. Kalau memang engkau mau bertanya kepada jenazah ini silakan, tapi jangan pisahkan aku dengan jenazah ini. Tuh kata Al-Quran. Terus Bu, sampai melindungi menjaga diri kita sampai kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sedikit pun meninggalkan kita ketika kita selama hidup di alam dunia terus berkomunikasi dengan Al-Quran. Banyak Bu keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ketika kita banyak atau rajin membaca Al-Quran ketika hidup di alam dunia, insya Allah kita akan terjauh dari fikun. Panjang umur keinginan kita, tapi mudah-mudahan panjang umur sambil sehat walafiat, tidak mengalami kepikunan. Syaratnya rajin membaca Al-Quran. Mata kita insya Allah akan terjaga ketika kita rajin membaca Al-Quran. Sekalipun memasuki usia tua tidak harus pakai alat bantu. Kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran, luar biasa manfaat dan faedah serta keutamaan dari membaca Al-Quran. Kadang-kadang memang malas bawaannya. Jadi sesuatu yang besar pahalanya itu memang godaannya juga besar. Coba niatkan setiap hari aku harus membaca Al-Quran. Jadi jangankan mengerti baca Al-Quran, tidak mengerti pun luar biasa manfaat dari membaca Al-Quran itu. Bahkan ketika kita mahir membaca Al-Quran, kita akan disejarkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Ketika bacaan kita terbata-bata karena kita masih belajar, maka dua pahala yang kita dapatkan: pahala belajarnya, pahala membacanya. Tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran. Alangkah ruginya ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau saat ini kita sudah tidak memungkinkan belajar, misalnya karena memasuki usia tua, minimal anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Karena pahala yang didapatkan oleh anak-anak kita ketika membaca Al-Quran, justru yang pertama pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Apalagi kalau anak-anak kita hatam Al-Quran, kita akan dijadikan raja, kita akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mempunyai anak-anak hatam Al-Quran. Makanya harus bangga punya anak bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran tentu harus diawali dengan belajar. Berbeda dengan nyanyi. Rata-rata anak-anak kita bisa nyanyi ya Bu. Pernahkah Ibu mengajarkan nyanyi? Enggak pernah, bisa sendirinya. Tapi Al-Quran harus belajar dulu. Tanpa belajar tidak mungkin bisa membaca Al-Quran. Hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan jauh dari keberkahan, akan sempit dari kebaikan. Justru banyaknya kejelekan-kejelekan dalam rumah tersebut. Maka tidak aneh ketika ada masalah sedikit dalam rumah tangga, akan berubah masalah itu menjadi besar dengan cepat. Kenapa?
Karena rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rumah itu akan bersinar, rumah itu akan adem ketika banyak dibacakan Al-Quran. Hiasi rumah kita, akfiru buyutikum bi qiraatil Quran. Perbanyaklah rumah-rumah kamu untuk membaca Al-Quran. Jangan dihiasi dengan suara-suara musik saja, Bu. Kali-kali rumah baca Al-Quran. Pergi malam Jumat, keluarga rame-rame baca Al-Quran. Setiap hari adem rumah itu. Aja rumah-rumah, ketika rumah itu sering dijadikan tempat belajar anak-anak, adem, Bu. Saya bukannya ngagul, bukannya bangga. Saya di rumah kan ada anak-anak yang ngaji. Setiap orang yang masuk rumah, ya Allah adem banget ya. Kadang-kadang saya ngerasa aneh, apa betul ya gitu adem? Ya memang adem rasanya. Kenapa? Karena setiap hari anak-anak belajar ngaji di rumah. Dan itu amalan yang terlupakan, Bu. Jadi kalau kata guru saya dulu, saya itu kalau nggak ngajar ngaji sehari pusing. Jadi udah enak aja, Bu, kalau jadi punya kesibukan sendiri. Bis asar saya nggak kemana-mana ngajar ngaji anak-anak. Bis maghrib punya kewajiban ngaji-ngaji anak-anak. Jangan tinggalkan. Sekalipun kamu punya acara, kata guru, punya acara lain, jangan tinggalkan ngajar ngaji anak-anak. Makanya kalaupun sebentar misalnya saya duduk, alhamdulillah. Makanya saya sempatkan baca Al-Quran ketika anak-anak belajar. Coba belajar dulu, ngapalin dulu kan gitu. Nah di samping anak-anak belajar, saya baca Al-Quran. Bisa dapat 1 lembar, 2 lembar, dan itu baru ngajarin anak-anak. Kalau habis subuh, enak habis subuh. Habis subuh karena saya nggak ada kegiatan lain, banyak-banyak belajar membaca Al-Quran. Zikir yang lain perbanyak, membaca Al-Quran perbanyak. Insya Allah akan menjadi berkah hidup kita. Kalau sudah berkah hidup kita, enak, Bu, udah adem. Berkah segala-galanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita jauh dengan Allah, dekat dengan Allah, kalau ada perlunya saja ya susah. Deketin Allah kapan dan dimanapun, insya Allah Allah akan selalu memperhatikan kita. Itu yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Karena lisan ini diciptakan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Mulai hari ini, nanti siang, atau mulai besok kita tata, atau mulai tahun baru nanti, mulai tahun baru setiap hari harus 100 ayat yang kita baca. Karena kalau 100 hari yang kita baca dalam Al-Quran, kita menunaikan haknya Al-Quran. 100 ayat yang kita baca sama dengan kita menunaikan haknya Al-Quran. Kadang-kadang kita hatamnya bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan doang. Saya kemarin ngobrol sama bapak-bapak di rumah, udah hatam belum? Belum. Dari Ramadan kemarin belum hatam lagi. Katanya sama, saya baru mulai lagi Al-Baqarah paling 50 atau 100 ayat dari tahun kemarin, Bu. Jadi apa ya, kalau ditunda-tunda malasnya luar biasa. Jadi kalau hatam Al-Quran itu luar biasa. Jangan setahun sekali, ya minimalnya setahun 4 atau 5 kali, sebulan sekali hatam. Jadi setahun bisa 12 kali hatam. Aduh nggak bisa Pak Ustadz, kok bulan puasa bisa? Bulan puasa bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan lisan diciptakan adalah wa tursyidunna bihi khalqallah fi tariqihi, untuk mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak orang lain kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdakwah, memberikan nasihat, mengajarkan kepada orang lain, mengajak kepada orang lain, hayu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sambil jalan kita bertemu dengan ibu-ibu yang nggak suka ke majelis taklim, coba ajak, Bu, ayo sama-sama kita ke majelis taklim. Ya Bu, duluan. Udah. Bu, duluan, saya nyusul gitu kan. Besoknya ketemu lagi, ajak lagi, Bu, jangan bosan. Bu, ayo sama-sama ke majelis taklim. Tapi hati-hati, bahasanya jangan sampai menyinggung perasaannya. Jangan sampai begini, Bu, dari kemarin saya ajak-ajak gak ikut-ikut, sakit hatinya, Bu. Dan ketika kita mengajak ibu-ibu yang lain, jangan berharap ikut. Itu urusan dia. Dia mau ikut atau enggak urusan dia. Yang terpenting kita sudah mengajak, sudah mengingatkan. Kadang-kadang kan kita ketika ngajak orang lain harus ikut. Iya, Bu, betul kan? Kalau ngajak orang lain harus ikut, paling sekali dua kali. Esok-esokannya males, saya nggak pernah ikut-ikut, kan begitu. Jadi dakwah kita ada batasnya. Padahal kalau tujuannya dakwah mengajak orang lain, yang penting ngajak. Mau atau tidaknya aja urusan pribadinya. Karena ketika seseorang mau berangkat ke majelis taklim, tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita sudah mengajak dan mengingatkan. Itu lisan. Tujuannya itu. Jadi selain untuk zikir, selain untuk membaca Al-Quran, lisan itu untuk berdakwah, memberikan nasihat kepada orang lain, supaya orang lain berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang taat, jadi jangan kita doang, orang lain sekeliling kita pun harus seperti kita. Harus berjamaah rame-rame. Kan nanti masuk surga itu bergelombol, rombongan, secara rombongan, tidak per orang-orangan. Begitupun masuk nerakanya Allah rame-rame, tidak sendiri. Jadi belajarlah kita untuk lebih saling mengingatkan, lebih mengarahkan orang lain, untuk supaya orang lain mampu menempuh jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tujuan lisan diciptakan adalah wa tudhiru ma fi domirika min hajati dinika wa dunyaka, menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain, baik kebutuhan secara dunia ataupun agama. Menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain, baik kebutuhan itu agama atau dunia. Dalam kehidupan ini tentunya kita sering berkomunikasi dengan orang lain. Antara satu orang dengan orang yang lainnya pasti kita punya kebutuhan. Dengan tetangga, dengan lingkungan masyarakat kita, kadang kita punya kebutuhan yang harus disampaikan. Komunikasi ini akan sempurna ketika bisa dimengerti oleh yang lainnya, bukan dengan bahasa hati. Coba ibu ketemu dengan tetangga, ibu ada perlu, contoh tadi seperti mau ngundang, datang ke rumah tetangga, assalamualaikum, enggak. Kemudian kita membeberkan keperluan kita, enggak, diem aja. Padahal kita sudah ngomong, menurut kita di mana ngomongnya? Di hati. Sampai enggak bertujuan kita? Enggak. Tidak terkomunikasikan dengan baik. Ini kan mesti dilisankan oleh kita, dilapalkan dengan lisan melalui perkataan. Assalamualaikum Bu, kalau nggak ada halangan minggu depan saya ada acara di rumah, tolong ibu datang ya ke rumah saya. Sampai itu kan kebutuhan kita, hajat kita. Ketika pagi-pagi ada tukang sayur, ibu belanja di tukang sayur, ibu diem aja, mau beli apa beli, nggak ngomong. Padahal sudah niat di dapur mau belanja, tapi tidak dikeluarkan melalui lisan. Di hati sudah niat akan belanja. Ngerti enggak tukang sayur? Enggak. Sempurnanya kebutuhan kita dikomunikasikan oleh lisan. Jadi apa? Ibu mau beli apa? Mau beli ini, beli ini. Sempurna kebutuhan kita. Kebutuhan dunia itu, kebutuhan agama kita, mau ada taklim diumumkan, walaupun melalui HP, tadinya melalui lisan. Lisan kita kan berucap, diketik dengan jempol kita.
Ibu-ibu minggu depan libur taklimnya. Kenapa? Pada ngebesan semua. Kan gitu ya. Pada pulang kampung semua. Bisa tersampaikan niat kita, hajat kita, kebutuhan. Sementara kebutuhan kita dalam hidup ini banyak. Tapi arahkan kebutuhan kita kepada yang baik-baik supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lisan diciptakan oleh Allah. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, untuk 4 dasar ini lisan diciptakan. Selainnya berarti keluar dari jalur yang tujuan diciptakannya lisan. Berarti ketika di luar yang 4 itu kita gunakan lisan untuk hal-hal yang kurang ada manfaatnya. Ketika kita gunakan lisan di luar jalur yang 3 tadi, yang 4 tadi, menurut Imam Al-Ghazali sungguh kita sudah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mengkufuri, kita mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika lisan kita tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, tidak digunakan untuk keperluan dunia kita dan keperluan agama kita. Itu 4 hal yang harus kita perhatikan, bil khusus tentang zikir dan membaca Al-Quran. Jadikan lisan ini membawa manfaat bagi diri kita. Diciptakan oleh Allah dengan seindah-indahnya, dengan manfaatnya luar biasa Bu. Lisan itu, lidah itu kecil, makanya ditempatkannya oleh Allah di dalam, dipagari oleh gigi, oleh 2 rahang kita. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya tidak terlalu bebas berkeliaran lidah itu menyakiti orang lain. Makanya di dalam. Hikmahnya itu. Nah segitu sudah dijaga dengan rapi, dijaga dengan baik, tetap aja sulit kita mengendalikan lisan. Bagaimana kalau seandainya lisan itu di luar adanya? Nggak kebayang oleh kita Bu. Nah ini akibatnya luar biasa. Akibat yang ditimbulkan oleh lisan itu, rasa sakit hati bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun tidak akan sembuh akibat dengan perkataan kita. Oleh karena itu sering-seringlah kita memohon maaf, meminta maaf kepada orang lain. Maka dalam kehidupan ini ada 2 hal yang harus kita ingat-ingat, dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat. Pertama adalah kebaikan orang lain kepada diri kita. Sekecil apapun kebaikan orang lain harus diingat-ingat oleh kita, supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berterima kasih kepada seseorang, orang itu sudah berbuat baik kepada kita, itu hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yashkurillah, lam yashkurinas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia artinya tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan orang lain sekecil apapun ingat-ingat. Kemudian keduanya yang harus kita ingat-ingat adalah kesalahan kita kepada orang lain. Kesalahan kita kepada orang yang sekecil apapun harus diingat-ingat oleh kita. Untuk apa? Supaya orang itu mau memaafkan kesalahan dan dosa kita. Setiap hari Bu, mohon maaf, dulu saya pernah, padahal cuma sekali-kalinya kita berkata demikian. Terus setiap ketemu kita ngerasa nggak enak, ngerasa kita tidak mampu menjaga lisan kita, minta maaf setiap ketemu dengan orang tersebut. Itu yang harus kita ingat-ingat terus. Yang harus kita lupakan adalah yang pertama, kebaikan kita kepada orang lain. Sebesar apapun kita pernah berbuat baik kepada orang lain, lupakan oleh kita.
supaya mendidik kita untuk ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat. Kalau kita ingat-ingat amal itu padahal sudah sekian puluh tahun sekarang masih ingat-ingat, pernah menolong Ibu Anu, kalau bukan karena saya, ibu itu nggak akan seperti sekarang tuh. Pada amalnya tidak seberapa, itu bisa hilang pahala kita, bisa ria kita dengan amal tersebut. Lupakan ketika kita pernah menolong siapapun, kecil ataupun besar pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Belajarlah kita untuk ikhlas. Bagaimana caranya? Belajar melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang harus kita lupakan adalah kesalahan orang lain kepada kita. Orang lain berbuat salah kepada kita, lupakan oleh kita. Kadang-kadang kita kebalik. Kalau dosa orang lain kepada kita, kita ingat-ingat. Kalau dosa kita kepada orang lain, kita lupakan. Akan celaka dan akan rugi kita ketika hal itu dibalik oleh kita. Keharmonisan dalam kehidupan tidak akan bisa terjalin dengan baik, tidak akan rukun, tidak akan akur kehidupan kita, karena itu merupakan penyakit hati yang harus kita buang. Makanya setiap kita pertemuan dalam pengajian, coba tata hati kita dengan baik. Harus ada hasilnya. Kata Allah kan dalam Al-Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama ibu-ibu yang sering ke majlis taklim dengan ibu-ibu yang tidak pernah ke majlis taklim? Sama nggak, Bu? Enggak, harus ada perbedaan. Kenapa? Kita sering dinasehatin, sering dengar nasihat, sering mendengarkan ilmu, sering mendengarkan kebaikan, maka itu harus menular kepada amal dan perbuatan kita sehari-hari, karena kita tahu ilmunya. Dan ketika mereka berbuat yang tidak baik, tidak taat kepada Allah, ya mungkin mereka tidak tahu ilmunya. Harus ada perbedaan. Dari segi akhlak kita harus lebih baik daripada mereka. Karena setiap pertemuan akhlak kita diajarkan, akhlak kita diingatkan, oh ini akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk, ini bagaimana caranya, cara menjaga lisan, ini harus diucapkan oleh kita, ini tidak perlu diucapkan oleh kita. Kan ilmunya didapatkan oleh kita, sehingga ilmu itu akan bermanfaat ketika dengan ilmu itu kita menjadi baik. Semakin menjadi baik, baru kita setelah diri kita menjadi baik, kita contohkan kepada orang lain. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat, khusus bagi diri pribadi dan umumnya bagi ibu-ibu semuanya. Dan mudah-mudahan kita bisa merubah kehidupan kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun menjadi lebih baik lagi, agar kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak, Bu? Masih ada waktu. Bahwasanya penyesalan di alam kubur itu adalah ingin kembali ke dunia untuk bersedekah, gitu ya Pak Ustaz. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait ya, ini mumpung sebelum Idul Adha ya. Bagaimana mana yang utama ketika seseorang ingin ada rezeki pada saat berkurban, tapi sudah melaksanakan kurban ya, dalam hidupnya sudah melaksanakan ibadah kurban, tapi ingin dialihkan ke sedekah misalkan untuk pembangunan masjid gitu. Yang ini, nah, manakah yang lebih baik? Apakah berkurban
tapi tadi ya sudah melaksanakan kurban dalam hidupnya, atau bersodakoh gitu Pak Ustadz, manakah yang lebih utama atau lebih bermanfaat lagi buat yang melakukannya? Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu penyesalan orang yang sudah meninggal dunia, mereka ingin dikembalikan ke alam dunia, salah satunya fa saddaqu wa akum minas sholihin, kan itu. Jadi mereka ingin bersedekah dan ingin termasuk menjadi golongan orang-orang yang sholih. Itu salah satu penyesalannya. Jadi ketika seseorang masuk ke alam kubur, ibaratnya seseorang masuk ke dalam goa. Goa itu gelap. Kemudian kata orang yang menyuruh, carilah di dalam goa itu batu sebanyak-banyaknya. Batu sebanyak-banyaknya. Ini pernah ada kisah masalahnya, Bu. Seorang kiai menyuruh santri-santrinya untuk masuk ke goa. Kemudian di dalam goa ngambil batu sebanyak-banyaknya. Itu tidak semua santri turut kepada kiainya. Ketika masuk ke dalam goa gelap, kemudian yang diinjaknya batu, ada orang ngapain sih ngambil batu? Ada yang merupakan syarat aja, yang penting bawa batu ketika keluar dari goa. Ada orang yang benar-benar taat kepada kiainya, diambil sebanyak-banyaknya itu batu. Apa yang terjadi setelah keluar, ternyata batu itu bukan batu biasa, permata. Apa yang terjadi? Nyesal. Jangankan yang tidak bawa, yang bawa pun nyesal, kurang banyak. Ibarat seseorang masuk ke alam kubur. Seorang masuk ke alam kubur, jangankan tidak bawa amal pun nyesal, kurang banyak. Apalagi yang disesali itu adalah sodakoh, karena sodakoh itu artinya sebuah kebenaran. Sodakoh itu kebenaran. Sehingga diartikan oleh kita sodakoh, bahasa kita menginfakkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan atau pada pembangunan. Nah, jadi pertanyaannya, manakah yang lebih dulu, sodakoh atau kurban? Kurban itu adalah yang harus kita keluarkan kalau kita mampu setiap tahun. Kalau kita mampu setiap tahun. Hari ini kita belum kebayang nih, mimpi aja belum, bisa nggak kita kurban? Misalnya kebayang, belum pernah kebayang, kadang nggak ada duitnya, mimpi aja enggak misalnya. Tapi menjelang Idul Adha kita dapat rezeki lebih, bukan uang lebih. Kalau uang lebih nggak laku, Bu, karena ukuran uang sama semua. Dapat rezeki banyak misalnya gitu, sehingga kita mau kurban, langsung beli. Nah, ketika pembangunan masjid, pesantren dan sebagainya itu panjang waktunya, kapanpun waktunya bisa. Saat ini ada pembangunan masjid, ibu punya rezeki 10 juta, ibu kalau saya mau infak 10 juta, alhamdulillah. Bulan besok punya rezeki lagi, pembangunannya belum beres, keluarin lagi, Bu, terus. Jadi kita bisa situasional. Ya, situasinya mana yang ini? Ketika bulan Zulhijjah tiba, waktunya untuk kurban. Kita 2 tahun kemarin udah kurban lagi, bagusan setiap waktu. Kan kurban itu khusus hanya bulan Zulhijjah, tidak bisa ditemukan di bulan lain. Kalau infak kapan saja bisa. Jadi kalau bulan Zulhijjah kita punya kelebihan rezeki, lebih baik kita kurbankan dulu. Jadi untuk pembangunan masjid bulan depan masih ada. Enggak terlalu besar, enggak apa-apa, yang terpenting ikhlas. Kata ibu mampunya sama hanya 3 juta per bulan. Wah, alhamdulillah, Bu. Ketimbang 300.000 per bulan. Dan ini pun disesuaikan dengan penghasilan kita. Jadi situasional mana saja dulu.
gitu. Kalau memang waktunya berbarengan, misalnya pembangunan masjid harus beres bulan Zulhijjah misalnya gitu, ya itu terserah mana yang lebih penting, apa masjid dulu apa kurban dulu. Kalau tidak berbarengan maka tempatkan, posisikan dengan yang terjadi pada bulan itu. Kalau terjadi pada bulan Zulhijjah, karena bulan Zulhijjah itu musim kurban dulu, tunda dulu untuk pembangunan masjid. Sekalipun kita rutin, setiap bulan kita rutin jadi penyumbang khusus masjid misalnya, donatur misalnya setiap bulan saya 5 juta menyisihkan keuntungan saya misalnya, ngalir setiap bulan. Untuk bulan Zulhijjah kita stop tuh nggak apa-apa, tapi dialihkan kepada kurban gitu. Paham Bu? Ya. Iya. Oh ya, jadi dialihkan gitu, itu nggak apa-apa. Itu lebih baik. Kalau memang mana yang dibutuhkan lebih dulu, lebih sempat. Jadi lebih baik diprioritaskan yang mana yang memang dibutuhkan terlebih dahulu. Jadi tadi situasional adanya, gimana nih? Kalau memang pembangunan masjid itu harus selesai, maka bisa dialihkan. Gitu. Kalau memang situasinya biasa-biasa aja, gitu, kita lebih khususkan kepada amalan yang terjadi pada bulan itu. Contoh, ketika bulan Rajab tiba, sunnahnya kita berpuasa, disunahkan kita berpuasa. Kemudian kita masih punya kodok, duluin mana Bu? Duluin puasa sunnah. Kodok mah bisa kapan saja, kan gitu. Kalau ibu di bulan setelah bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Dzulqa'dah, bulan Syaban, bisa enggak melaksanakan puasa Rajab? Enggak bisa melakukan puasa Rajab karena sebulannya sudah lain. Jadi kerjakan dulu yang sunnahnya, karena kalau memang sunnah itu tidak bisa digeser kepada yang lain, kecuali sunnahnya Senin Kemis. Kalau Senin Kemis sunnahnya kan tidak harus mesti bulan Rajab, bulan apapun bisa, karena harinya setiap minggu, hari Kamis dan hari Senin itu ada. Kalau sunnah yang berkaitan dengan bulan-bulan tertentu itu lebih utama dikerjakan, maka kita tunda dulu kodoknya, kita itu kalau waktunya mepet. Misalnya di bulan Sya'ban, kan sunnah puasa sunnah itu Sya'ban, kemudian bulan Rajab, Sya'ban itu sunnah perbanyak puasa supaya kita tidak bertemu, tidak kaku melakukan puasa, tidak berat, sudah terbiasa. Nah kalau sudah bulan Sya'ban, ada nggak waktu untuk mengkodok lagi? Nggak ada. Maka terakhir mengkodok itu adalah bulan Sya'ban. Ibu kalau bulan Sya'ban punya utang, jangan sunnah dulu, kodok dulu. Tapi kalau bulan Rajab masih ada, maka kita bukan menganggap yang wajib nggak penting, bukan. Karena kita bahwa kesunahan itu dikerjakan pada bulan Rajab. Begitu Bu maksudnya. Jadi bukan mendahulukan yang wajib dengan yang sunnah, bukan. Kalau memang sunnah itu adanya di bulan-bulan tertentu, Muharram, sunnah bulan Muharram hanya bisa dilakukan di bulan Muharram. Sunnah Syawal
hanya bisa dilakukan di bulan Syawal. Kalau qada setelah Syawalan bisa, saat Syawalan, tapi tidak akan menjadikan puasa Syawal kalau kita qada, kecuali sunnahnya Senin Kemis, sunnahnya puasa Nabi Daud, sunnahnya setiap hari tiga kali, setiap minggu, setiap bulan 3 kali. Nah itu bisa itu sunnah melaksanakan qadanya supaya ringan Senin dan Kemis. Kalau kita qada di Senin dan Kemis, selain kewajibannya terpenuhi, sunnahnya juga dapat. Itu Bu. Tapi kalau memang sunnahnya khusus, maka sunnah dulu, kan? Bukan berarti mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, bukan. Karena kita memanfaatkan momennya tepat, momennya kita. Jadi kalau puasa qada berarti kita tidak puasa sunnah Muharram. Puasa sunnah Muharram bisa dikerjakan oleh kita, qadanya bisa Senin dan Kamis walaupun masih di bulan Muharram tuh, gitu maksudnya. Jadi kalau di bulan lain terserah. Kalau bulan lain, ya contohnya seperti Syawal lah. Syawal setelah Ramadan maka Syawal dulu. Syawal dulu. Takutnya lebih dari Syawal kita tidak bisa. Memang ini banyak versi Bu, banyak versi. Jadi tidak mungkin nanti ibu ketika bertanya kepada yang lain bisa jadi jawaban harus mendahulukan sunnah dulu, wajib dulu, qada dulu, gitu. Tapi saya menemukan di beberapa kitab, terutama di kitab-kitab fikih ada yang seperti itu. Saking harusnya kita puasa sunnah di bulan-bulan tertentu, gitu. Gitu. Ada perbedaan. Kalau fikih itu, belajar fikih itu kadang-kadang satu imam aja, mazhab Syafi'i, ketika kita berbicara tentang kitab Safinah akan berbeda dengan kitab Fathul Mu'in. Beda. Di rukun salat aja, rukun salat ada berapa Bu? Ada yang mengatakan 13, ada yang 17, ada bahkan dari 18 Bu. Tuh. Jadi tergantung kita memahaminya. Seperti apa? Situasional saja. Jadi kalau memang bulan Syaban tidak ada waktu lagi untuk mengkodok puasa, kodok yang wajib, kodok. Tapi kalau memang panjang waktunya dan kita bukan mendahulukan yang sunnah dulu daripada yang wajib, karena momennya Muharram dulu, tidak ditemukan lagi bulan Muharram dalam 1 tahun, hanya ada satu bulan. Kalau kodok kapanpun bisa, itu maksudnya Bu. Jadi ibu mau kodok dulu nggak apa-apa. Mau qada dulu nggak apa-apa, setelah qada sunnah nggak apa-apa, lebih bagus. Begitu Bu, ngerti? Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafina wa dhurina karimina wa maulana Muhammad. Sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kuti asadi wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.